Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, melihat dari konflik Palestina hari-hari ini yang banyak disebut salah satu tanda-tanda akhir zaman, namun di dalam Al-Quran dan hadis juga tertulis tentang bangsa Rum, yang disebut salah satu tanda-tanda akhir zaman, khususnya saat pertempuran besar di akhir zaman. Bangsa ini dikatakan juga akan mengkhianati umat Islam. Keberadaan bangsa Rum disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang membahas tentang bangsa ini, yakni surah ke-30 dalam urutan Mushaf, Ar-Rum, Romawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 1-6 yang berbunyi, "Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Disebutkan dalam buku Ghulibat Ar-Rum Zat Al-Qurun, karya Mansur Abdul Hakim. Para ahli tafsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut karena bangsa Persia dan Romawi saat itu terlibat dalam peperangan sengit. Dalam pertempuran tersebut, orang-orang musyrik Arab berharap bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Romawi, sedangkan umat Islam sangat berharap kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, karena mereka adalah ahli kitab. Alhasil pertempuran dimenangkan oleh bangsa Persia. Saat itu orang-orang musyrik bersuka cita dan umat Islam berduka. Menurut tafsir Ibnu Katsir Sabur, Raja Persia saat itu berhasil mengalahkan tentara Romawi dan merebut negeri-negeri Syam, serta bagian lainnya yang termasuk dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arab, dan sebagian besar wilayah kerajaan Romawi. Hal tersebut membuat Kaisar Romawi Heraklius harus mundur dan mengungsi. Rasulullah SAW juga menyebut tentang Ar-Rum beberapa kali saat membicarakan peristiwa akhir zaman. Berikut sabda Rasulullah SAW, "Kalian akan menyerang Jazirah Arab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkannya. Kemudian kalian menyerang Persia hingga Allah berkenan menaklukkannya. Kemudian kalian menyerang Romawi, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menaklukkannya. Dan setelah itu kalian menyerang Dajjal, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menaklukkannya." Dalam kitab kumpulan hadis, Mishkah al-Masyabih, juga terdapat sebuah riwayat yang menyebut bahwa kelak bangsa Romawi akan berkhianat kepada umat Islam. Berikut sabda Rasulullah SAW, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama beberapa lama. Lalu kalian akan menyerang ketika mereka menjadi musuh di belakang kalian. Kemudian kalian akan dimenangkan, mendapat ganimah, dan kalian selamat. Setelah itu, kalian turun di padang rumput bernama Zitulul. Kemudian seorang lelaki dari Romawi ke sana untuk mengibarkan bendera salib seraya berkata, 'Ingatlah, salib telah menang.' Mendengar seruan kaum salib tersebut, maka Muslim yang murka mendekati dan memukulnya lalu membunuhnya. Ketika itulah bangsa Romawi berkhianat dan bersiap-siap memobilisasi pasukannya sebagai persiapan pertempuran dahsyat. Lalu umat Islam mengobarkan perang melawan mereka, sehingga terjadi pertempuran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan golongan tersebut dengan kesyahidan. Menurut riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, tempat tinggal umat Islam dalam pertempuran dahsyat akhir zaman terletak di Al-Ghawthah. Berikut sabda Rasulullah SAW, "Perkemahan pasukan umat Islam dalam pertempuran dahsyat nanti berada di Al-Ghawthah. Di sana terdapat sebuah kota bernama Damaskus, yang merupakan tempat paling strategis di Syam." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Pada saatnya nanti, umat Islam akan terkepung di Madinah Al-Munawwarah, sehingga mereka berada jauh dari benteng-benteng mereka di Silah, Syahih Al-Jami." Silah dalam riwayat ini adalah sebuah tempat dekat Khaybar. Para sejarawan Arab dan buku-buku ahli kitab menyebut, bangsa Romawi berasal dari keturunan Esau bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ishaq alaihissalam memiliki dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Esau juga dikenal dengan nama Easo. Sebutan Abu Ar-Ruman, atau nenek moyang bangsa Romawi dan Yunani kuno. Mereka merupakan orang-orang Eropa dan keturunannya, Amerika, Australia, dan Kanada. Adapun Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal dengan nama Israel, melahirkan para putra dengan sebutan Bani Israel.
Di antara putra Nabi Yakub alaihissalam adalah para nabi dari Bani Israel seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Katsir mengatakan, dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Dari segi agama dan sejarah, Esau ini menurunkan bangsa Romawi, dan Yakub menjadi nenek moyang Bani Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.